terus bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif Bedah Kisi-Kisi Ujian Nasional. Kita masih membahas mata pelajaran sosiologi untuk siswa tingkat SMA. Silakan kalau mungkin ada dari para siswa yang ingin bertanya kepada Pak Puji Raharjo bisa diajukan melalui telepon, SMS atau juga Facebook. Jangan lupa nanti juga kita akan ada kuis kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Tentu saja ada hadiah menarik untuk yang berhasil menjawab pertanyaan. Baik Pak Puji, kalau begitu kita lanjutkan kembali nih, lembaga sosial, materi bahasan kita kali ini. Kita mungkin bisa lihat dari indikator berikutnya, ya. Baik. Yaitu menjelaskan fungsi utama lembaga keluarga sebagai lembaga utama dalam masyarakat. Nah, kita tahu bahwa tadi di depan bahwa lembaga keluarga itu adalah sebuah lembaga yang sangat mendasar, karena di situ terutama ada satu struktur-struktur dari masyarakat itu bisa dibagi dalam keluarga. Nah, keluarga yang berkumpul itu kan bentuk masyarakat yang lebih luas. Ada tetangga karena ada keluarga. Kalau andaikan Mbak Laras nggak ada tetangganya, mungkin ya nggak ada keluarga ya di situ ya, hidup sendiri. Nah, di sini kita lihat lembaga keluarga sebagai lembaga utama, di mana keluarga itu adalah pusat dari segala aktivitas kehidupan bermasyarakat. Nah, kita lihat soalnya. Ayah bekerja keras untuk mencari nafkah. Nah, ini kita lihat di sini ada seorang yang sedang naik ojek ya. Ini kelihatannya naik ojek. Nah, kemudian ojek tadi itu dia harus ingin bekerja ini. Nah, ayah bekerja keras tadi itu untuk mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Kegiatan ayah dalam keluarga merupakan upaya untuk melakukan fungsi A. Reproduksi, B. Sosialisasi, C. Transmisi, D. Ekonomi, dan E. Afeksi. Nah, sambil para siswa berpikir-pikir untuk menentukan pilihan jawaban yang paling tepat, sudah ada pertanyaan nih Pak, yang diajukan melalui SMS dari 0819-944 sekian-sekian. Tolong dijelaskan apa itu simbol-simbol yang menjadi identitas lembaga. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Simbol-simbol jadi identitas lembaga itu ada sebuah ciri lambang yang mencirikan pada lembaga tersebut. Satu misalkan begini, kalau misalnya ada janur kuning yang melengkung di depan rumah atau di jalan, kira-kira apa ini? Pertanda apa ini, Mbak Laras? Pasti ada nikahan atau pernikahan. Ada pernikahan. Berarti di sini menyimbolkan pernikahan itu adalah sebuah proses awal terbentuknya keluarga. Berarti lembaga perkawinan, lembaga keluarga itu ada simbolnya adalah misalnya janur kuning tadi. Mungkin dalam masyarakat yang lain simbolnya itu dengan menggunakan cincin, ya, dengan menggunakan cincin. Lah, dengan cincin itu maka orang sudah mengetahui bahwa ini adalah sudah terikat dalam satu keluarga. Atau mungkin agama, ya, orang yang pakai peci, baju koko, kemudian sarungan, pasti orang sudah melihat identitasnya itu kira-kira agamanya apa. Islam. Nah, seperti Mbak Lara seperti ini pakaiannya ada jilbabnya, ini kan ini simbol ya, identitas dari orang yang beragama Islam. Nah, seperti itu yang dimaksudkan dengan simbol-simbol tadi, mencirikan identitas dari sebuah lembaga. Baik, demikian jawabannya ya. Nah, mungkin sudah menentukan pilihan jawaban untuk para siswa. Tadi sebelumnya Pak Puji sudah memberikan contoh soal. Baik, kita lihat jawabannya benar atau tidak. Mungkin kalau para pemirsa, terutama para siswa yang di rumah yang sedang melihat, ini jawabannya adalah pada ekonomi. Nah, ekonomi, maka jawaban itu adalah benar. Ya, kenapa? Karena kuncinya, keyword dari soal ini adalah kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok berarti di sini larinya adalah pada sebuah ekonomi. Karena ekonomi itu adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dari masyarakat. Kenapa bukan reproduksi? Reproduksi ini kaitannya dengan pewarisan keturunan, gitu ya. Lembaga keluarga ini adalah untuk keturunan, ya, keturunan. Sosialisasi ini pembentukan kepribadian. Nah, misalnya kalau ada anak yang duduk di atas meja lalu dimarahin, ditegur oleh orang tuanya, itu adalah dalam rangka sosialisasi. Transmisi ini adalah fungsi dari pendidikan. Ya, dia adalah mewariskan sesuatu yang
harus ditransfer ke generasi berikutnya. Dan afeksi adalah kasih sayang. Nah, jadi keluarga adalah sebuah lembaga untuk mewadahi kasih sayang di antara anggota keluarganya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini semuanya tepat ya jawabannya. Ya, mudah-mudahan. Akan ada latihan soal lagi ya Pak ya? Iya. Baik, nah kita lanjutkan kembali materi kita mengenai lembaga sosial dalam mata pelajaran sosiologi untuk tingkat SMA bersama Pak Puji Raharjo. Ya. Nah, kalau tadi kita melihat lembaga keluarga tadi, sebenarnya keluarga itu ada yang namanya keluarga inti. Ya. Keluarga inti itu adalah keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang belum menikah. Kalau ini biasanya dicirikan dia hidup bersama dalam satu rumah, artinya hubungan interpersonal itu sangat erat. Ya, ada yang namanya distansi dari antar individu itu sangat erat. Okay. Nah, kemudian kalau kita lihat ada juga sebenarnya keluarga yang dalam bentuk lain adalah keluarga meluas. Apa itu keluarga meluas? Kalau ini tadi keluarga inti, kalau keluarga inti ada beberapa, ada 1 atau 2 atau 3 kumpul menjadi satu dalam satu rumah, itu namanya keluarga yang meluas. Seperti itu. Nah, kemudian yang tadi yang belum terjawab di sini adalah edukasi. Edukasi adalah pendidikan. Pendidikan pada intinya adalah tanggung jawab dari orang tua. Tapi karena keterbatasan dari orang tua, maka diserahkan kepada lembaga lain, yaitu lembaga sekolah. Gitu. Baik. Ini mengenai lembaga keluarga. Oh, betul. Masih ada lagi. Kemudian, baik, kita sudah punya pertanyaan yang diajukan melalui Facebook, Pak. Kita bacakan terlebih dahulu pertanyaannya. Ini ada dari Vian Wibowo. Apakah setiap lembaga sosial tidak memiliki tujuan secara materi? Bagaimana? Apakah setiap lembaga sosial tidak memiliki tujuan secara materi? Lembaga itu tergantung dari apa yang dibutuhkan. Gitu. Kalau lembaga ekonomi pasti tujuannya adalah materi. Karena dia adalah, kalau ekonomi itu bagaimana memproduksi satu barang, mendistribusikan sampai pada ke tangan konsumen, sehingga konsumen itu akan mengkonsumsi barang produksi tadi dengan harga tertentu. Dan ini yang namanya materi. Tapi kalau misalnya lembaga agama, saya kira tidak bermateri ya. Kenapa kita harus misalnya sholat sehari berapa kali? Wajibnya 5 kali. Apa ada yang bayar? Kan nggak ada gitu ya. Nah, kemudian kalau politik mungkin masih bisa lah ada materinya. Kalau lembaga pendidikan mungkin ada kaitannya dengan materi ya, walaupun tujuannya adalah pembentukan pola pikir seperti itu. Jadi tidak harus semuanya orientasi pada materi. Baik, demikian jawaban dari Pak Puji. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari SMS dari 0817 099 sekian-sekian. Berikan contoh tradisi dalam masyarakat yang mengatur kegiatan hidup mereka. Tradisi dalam masyarakat yang mengatur kegiatan hidup mereka. Baik, terima kasih ini untuk pertanyaannya. Tradisi yang mengatur kehidupan mereka. Mungkin salah satu yang mudah dan dekat dengan kita adalah perkawinan ya, membentukan keluarga melalui prosesi perkawinan. Nah, itu ada tradisi, mungkin kalau di Jawa ada injek telur, tapi di daerah lain tidak ya. Nah, ini dalam rangka untuk simbolisasi. Kenapa sih harus telur gitu? Karena telur itu adalah dunia yang baru, calon dari individu baru, maka itu sebagai simbolisasi. Nah, ini tradisi diwariskan. Kalau andaikan tidak ada telur, apa bisa diganti misalnya dengan bola kaki? Kan nggak bisa ya gitu. Apalagi diganti duren, nggak bisa. Nah, tradisi-tradisi lain mungkin dengan hukum, di mana ada tradisi demokratis dan sebagainya, itu saya kira seperti itu. Baik, demikian jawaban dari Pak Puji Raharjo. Yang lainnya masih ada kesempatan untuk bertanya kepada Pak Puji, dan kita masih membahas mengenai lembaga sosial dalam mata pelajaran sosiologi untuk tingkat SMA. Pak Puji, sebelum dilanjutkan kembali nih ke materi, kita ajak terlebih dahulu pemirsa untuk menyimak jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.